Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anistia Fitri Larasati. Saya merupakan dosen Diploma 4 Program Studi Administrasi Bisnis Otomotif, jurusan Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Pontianak. Latar belakang pendidikan saya yaitu S1 jurusan Akuntansi Universitas Tanjung Pura Pontianak dan Magister Akuntansi Universitas Tanjung Pura Pontianak. Pemaparan video ini adalah dalam rangka pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT pada bidang pengajaran untuk memenuhi persyaratan sebagai sertifikasi pendidik untuk dosen pada tahun 2024. Bidang ilmu yang masih saya kembangkan pada saat ini adalah keilmuan akuntansi dengan konsentrasi akuntansi keuangan perusahaan dan akuntansi sektor pemerintah. Sesuai dengan mata kuliah yang saya ampu yaitu akuntansi 1, akuntansi 2, akuntansi pemerintahan, penganggaran perusahaan, dan penganggaran pemerintah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah akuntansi 2 dengan bobot 3 SKS, meliputi delivery, interaction, dan assessment berupa 1. Deskripsi mata kuliah. 2. Kemampuan yang diharapkan. 3. Materi pembelajaran. 4. Bentuk pembelajaran. 5. Metode pembelajaran. 6. Sistem penilaian. 7. Video rekaman. Dan 8. Penutup. Pertama, deskripsi mata kuliah singkat. Mata kuliah akuntansi 2 merupakan salah satu mata kuliah wajib yang diberikan kepada mahasiswa program studi administrasi bisnis otomotif pada semester 2 yang berfungsi memberikan pengetahuan dasar mengenai siklus pencatatan akuntansi yang terdapat pada perusahaan dagang dan manufaktur, di mana berisi pembahasan pada prosedur dan teknik pencatatan dalam satu siklus akuntansi sampai pada penyusunan laporan keuangan, sehingga mahasiswa akan menemukan kebenaran melalui learning by doing. Kedua, kemampuan yang diharapkan. Setelah mahasiswa menyelesaikan mata kuliah akuntansi 2, diharapkan mahasiswa mampu melakukan pencatatan dalam satu siklus akuntansi sehingga dapat menyusun laporan keuangan perusahaan dagang dan manufaktur guna dalam pengambilan keputusan. Ketiga, materi pembelajaran. Adapun materi pembelajaran yang akan disampaikan yaitu 1. Pencatatan transaksi keuangan perusahaan ke dalam buku jurnal umum. 2. Pencatatan transaksi keuangan perusahaan dagang ke dalam buku jurnal khusus. 3. Pencatatan persediaan barang dagang. 4. Penyelesaian kertas kerja dan penyusunan laporan keuangan perusahaan dagang. 5. Pencatatan transaksi perusahaan manufaktur. 6. Proses posting buku besar dan neraca saldo. 7. Jurnal penyesuaian. Dan 8. Penyusunan laporan keuangan perusahaan manufaktur. Keempat, bentuk atau mode dari pembelajaran. Bentuk atau mode pembelajaran yang saya gunakan dalam mata kuliah akuntansi 2 yaitu dengan teori dan praktikum. Kelima, metode pembelajaran. Untuk pembelajaran teori menggunakan case method atau studi kasus, di mana mahasiswa diberikan stimulus berupa kasus yang berkaitan dengan materi pembelajaran dan kemudian selanjutnya mahasiswa memecahkan permasalahan tersebut yaitu dengan menganalisis transaksi keuangan perusahaan. Kemudian untuk praktikum menggunakan project based learning, yaitu di mana mahasiswa diberikan tugas berupa analisis transaksi keuangan yang terjadi pada perusahaan dengan membuat laporan keuangannya dalam satu siklus akuntansi dalam aktivitas sehari-hari. Dosen juga menyiapkan job sheet sebagai kertas kerja mahasiswa. Keenam, sistem penilaian mata kuliah.
Sistem penilaian mata kuliah mengacu kepada Peraturan Akademik Politeknik Negeri Pontianak yang terdiri dari 1. Aktivitas dan kehadiran 10%. 2. Tugas dan tugas terstruktur 20%. 3. Ujian tengah semester 30%. 4. Ujian akhir semester 40%. Ketujuh, video rekaman pembelajaran. Baik, berikut adalah video pemaparan mata kuliah akuntansi di kelas. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita bertemu ya di mata kuliah akuntansi 2. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat-sehat semua ya. Baiklah, sebelum mulai saya minta ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu ya. Baik, sebelum kita mulai pelajaran ini, marilah kita berdoa kalau kita di dalam masjid. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Saya konfirmasi dulu kehadiran saudara hari ini tanggal 29 Mei ya. Ya. Adelia, Aditya, Ashifa. Oke, baiklah. Sudah selesai saya konfirmasi kehadiran kalian. Hari ini pertemuan kita akan membahas mengenai jurnal khusus ya, sesuai dengan isi RPS ya. Nah, nanti di sini setelah saudara menyelesaikan bagian jurnal khusus ini ya, diharapkan mampu menganalisis transaksi dan melakukan pencatatan dari jurnal umum ke jurnal khusus, di mana nanti di dalamnya meliputi jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, jurnal pembelian, jurnal pengeluaran kas, dan jurnal memoris ya. Oke, memorial. Oke. Nanti di dalam aktivitas kita akan terbagi menjadi 2. Jadi yang pertama kita teori dulu ya. Nah, nanti Ibu jelasin ke kalian. Kemudian kalian juga akan Ibu mintai untuk mencoba kasus ke depan ya. Itu di dalam teori kita. Dan setelahnya nanti kita akan praktek ya. Kita akan praktek menggunakan job sheet yang sudah Ibu berikan linknya kan di dalam Google Classroom ya. Nah, udah kalian download semuanya? Ya, sudah di-download. Oke. Baiklah, kita mulai ya. Udah siap semuanya? Oke. Hari ini kita akan membahas kita belajar mengenai jurnal khusus perusahaan dagang. Kemarin di pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai apa? Jurnal umum ya. Semua tentang jurnal umum yang diambil dari mana? Dari transaksi jual beli. Kemudian bentuk dari jurnal umum itu kan satu aja, ya enggak? Satu aja. Baik itu jurnal pembelian, jurnal penjualan, itu semuanya di dalam satu tabel. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai jurnal khusus perusahaan dagang. Di dalam jurnal khusus perusahaan dagang, ya, jurnal khusus ini nanti kita akan mengetahui apa sih pengertian dari jurnal khusus, yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara mencatat ke dalam jurnal khusus yang meliputi dari penjualan, penerimaan kas, pembelian, pengeluaran kas, dan jurnal memorial. Jadi ada berapa di situ? Ada 5 yang akan kita pelajari hari ini ya, ada 5. Oke. Kita bahas dulu mengenai akuntansi pembelian dan penjualan. Kalau misalnya kita ini perusahaan dagang, aktivitasnya itu adalah aktivitas apa aja? Ya, jual beli. Aktivitas kita beli dulu kan? Kita beli dulu. Habis itu setelah kita beli barangnya kita apain? Kita bayar. Setelah kita bayar kemudian kita jual lagi, ya enggak? Nah, aktivitas jual beli itu bisa meliputi tunai dan kredit. Boleh nggak kalau misalnya kita mau beli barang dagangan yang akan kita jual nanti, boleh nggak kita belinya secara kredit? Boleh. Kemudian kita jual barang lagi, boleh nggak kita jual secara kredit?
Boleh. Maka dari itu aktivitas pembelian dan penjualan itu ya bisa meliputi tunai, kredit. Kemudian di dalam aktivitasnya juga kita akan ketemu yang namanya retur. Apa sih retur? Pengembalian. Kenapa bisa ada retur? Coba Grace. Karena ada kerusakan atau barang yang tidak sesuai dengan kita pesan. Iya, jadi barangnya nggak sesuai dengan yang kita pesan, maka dikembalikan. Boleh? Boleh aja. Kemudian ada yang namanya potongan. Apa sih potongan pembelian? Coba Uti. Diskon kayak misalnya kita beli barang tuh dapat diskonnya, potongan itu untuk deliverynya atau apa gitu. Iya, jadi kalau misalnya kita beli barang, kita dapat potongan gitu ya. Oke, nah jadi meliputi 4 yang tadi. Ada pembelian, penjualan tunai, kredit, retur, dan potongan. Kemudian retur pembelian tadi ya, kalau ada barang yang rusak. Ya. Nah, kalian coba lihat potongan ya. Potongan ini ada tulisan 2/10 N30. Ada yang tahu nggak apa sih 2/10 N30? Ayo, silakan. Adit. Yang dimaksud dari 2/10 dan 30 itu adalah jika pembelian dibayar pada saat 10 hari sebelum tanggal jatuh tempo, Ya. maka akan mendapatkan potongan 2%. Ya. Dan Kemudian 30, jika pembayaran lebih dari batas yang ditentukan atau dari tanggal 10 melebihi ke atasnya, maka tidak akan mendapatkan potongan dan akan membayarkan harga yang sesuai kesepakatan tersebut. iya, ya, tepat sekali. Jadi arti dari 2/10 N30 apabila pembelian dilakukan, artinya ini kredit apa tunai kalau ada ketemu seperti ini? Kredit, ya. Apabila pembelian itu dilunasi, ya. Jatuh temponya adalah 10 hari kalau mau dapat diskon. Kalau lewat dari 10 hari, dapat diskon nggak? Kemudian N30 batas temponya atau apa namanya ya, limit waktu ya. Nah, 30 hari. Bisa dipahami sampai di sini? Oke. Kemudian sekarang kita masuk ke dalam jurnal khusus. Jadi intinya apa sih jurnal khusus itu? Jainal, apa sih jurnal khusus Jainal? Jurnal khusus adalah jurnal yang tersedia dalam jurnal umum, mengelompokkan isi yang ada di dalam jurnal umum ke dalam jurnal khusus menjadi kelompok-kelompok tertentu. Ya, ada nih kata kuncinya, menjadi kelompok-kelompok tertentu. Jadi intinya kalau umum dia tidak dikelompokkan ya. Nah, ini bahasa sehari-harinya nih. Kalau khusus artinya jurnalnya akan dikelompok-kelompokkan menurut dengan transaksi yang sama. Contohnya seperti apa, Bu? Kalau kan kita ada 4 ya. Ada penjualan, ada pembelian, ada pemasukan kas, ada pengeluaran kas, dan ada memorial. Ya, ada 5 ya. Nah, itu akan diposting ke dalam kotaknya masing-masing. Kalau umum 1 aja kan? Iya. Nah, ya, paham? Nah, apa aja yang akan kita pelajari di dalam jurnal khusus? Yang pertama, jurnal penjualan. Kalau kalian ingat penjualan, berarti penjualan secara kredit. Ya. Kalau penjualannya secara tunai, nggak masuk ke dalam jurnal penjualan. Masuk ke dalam jurnal penerimaan kas. Ingat, kalau penjualan berarti penjualan kredit. Ya, oke. Kemudian penerimaan kas. Berarti semua yang berkait dengan penerimaan kas. Termasuklah kalau kita menjual secara tunai. Ya, paham? Kemudian yang ketiga adalah jurnal pembelian. Maka kita melakukan pembelian secara kredit. Kalau tadi kan penjualan secara kredit. Sekarang pembelian secara kredit. Ya, oke. Kemudian yang keempat adalah jurnal pengeluaran kas. Jurnal pengeluaran kas adalah segala aktivitas yang mana nanti uang kita bakalan keluar. Terakhir, nah ini yang disampaikan sama Adi tadi. Bu, kalau misalnya kita di luar dari pembelian barang dagang, di mana kita mencatatnya? Di dalam memorial. Masih di dalam teori, kita coba untuk mengerjakan. Ya, bagaimana sih jurnal umum itu yang seperti, jurnal khusus itu yang seperti apa ya? Nah, yuk kita pahami. Sama-sama kita baca. 10 Agustus 2010 ya.
dijual barang dagang kepada Nyonya Ida seharga 13.500.000. Bagaimana cara menulisnya? Kebetulan di bawah nih ya. Pertama kita tulis tanggalnya dulu. Tanggal 10 bulan 8 tahun 2010. Nomor buktinya berapa? 16. Siapa pelanggannya? Nyonya Ida. Terminnya? Berapa nominalnya? Nah, seperti ini jurnal penjualan. Sampai di sini paham? Oke, kita masuk ke dalam jurnal pengeluaran kas. Jurnal pengeluaran kas artinya uangnya keluar. Uangnya keluar. Uang keluar di sini kita analisis ya. Keluarkan cek nomor 5 untuk bayar pembelian perlengkapan toko kepada PT Andalas. Nah, artinya di sini tanggal 08 2000 berapa? 2010. Dia mengeluarkan uang untuk membayar pembelian perlengkapan toko seharga 1.500.000. Siapa? Tuan Andalas. PT Andalas. Jurnal umumnya kayak gimana? Pengeluaran kas. Berarti uangnya? Ayo, siapa yang mau jawab? Ya, hutang? Bukan, masih belum tepat. Hutang dagang terhadap kas. Iya. Nah, kenapa terhadap kas? Karena pengeluaran kas, ya. Jadi utang dagangnya 1.500.000 terhadap kasnya 1.500.000. Oke. Ya, karena pengeluaran kas. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Terakhir memorial. Dah, ya. Memorial. Sini. Ya. Tanggal 22 Agustus 2010. Tanggal 22 Agustus dikembalikan sebagian barang yang dibeli dari PT Singarasi karena tidak sesuai dengan pesanan. Tadi dia udah bayar kan? Ketika kita mengembalikan uang, ketika orangnya mengembalikan barang, maka kita juga harus mengembalikan uang. Oke, berarti jurnalnya apa? Pakai metode periodik. Retur. Iya, retur terhadap senilai 3.500.000. 3.500.000. Oke. Kemudian tanggal 28. Apa tuh yang terjadi tuh? Nah, ini bukannya AJP ya? Dia mau bayar gaji berarti beban gaji. Tapi dia belum bayarkan, berarti dia masih utang. Apa jurnalnya? Iya. Iya, beban gaji terhadap utang gaji. Senilai 3 juta. 3 juta. Oke, udah 5 sudah. Paham nggak? Paham ya? Oke. Kalau gitu silakan siapkan job sheet-nya. Sudah? Sudah. Di situ ada transaksi 10 poin ya. Ada transaksi 10 poin. Nah, kita waktu ya. Ibu challenge sekalian ya. Oke. Satu transaksi itu 2 menit. Tolong diperhatikan ketika jurnal penerimaan kas. Ya, karena kalau jurnal penerimaan kas itu nanti akan terkait dengan diskon. Ada diskonnya tadi ya, Dit ya. Ada diskonnya. Jadi harus dihitung
apakah dia dapat diskon apa enggak, dan berapa jumlah diskonnya. Ya, oke? Silakan dikerjakan. Sudah selesai? Sudah. Sudah selesai ya semuanya ya? Sudah ya? Sudah kan? Sudah ya? Oke. Kalau sudah, kita bahas apa yang sudah dikerjakan. Oke, untuk jurnal penjualan ya. Jurnal penjualan itu ada berarti di dalam transaksi tanggal 7 dan tanggal 15. Silakan siapa yang mau tadi? Silakan ayo cepat. Ya, silakan. Siapapun boleh. Ayo. Ada dua transaksi. Ya, ada 2 transaksi di tanggal 7 dan di tanggal 2 ya. 2 apa 7? Di tanggal 7 dan di tanggal 15. Silakan. Iya. Jurnal penjualan. Ya, ada 2 transaksi di tanggal 7 dan di tanggal 15. Sudah benar semuanya? Ya, pahami semuanya, bisa dipahami? Oke. Sekarang ayo, siapa lagi 2 penerimaan kas? Silakan. Nah, untuk penerimaan kas itu ada di tanggal berapa? Tanggal 2 dan tanggal 25. Ya. Oke, ya. Nah, di jurnal penerimaan kas tanggal 2 dan tanggal 25. Di tanggal 2 itu sudah tepat ya. Jadi dia menerima apa tuh Tuan Amir? Oh, menjual barang secara tunai kan? Menjual barang secara tunai. Maka dia dapat kas dan piutang dan penjualannya apa? Pelunasan piutang ya? Iya, pelunasan piutang. Piutangnya itu senilai 1.400.000. Tapi apakah dia dapat diskon? Dapat. Maka dari itu, iya ingat ya Zainal, diskonnya 2%. Berapa 2% dari 1.400.000? 28.000. Maka dari itu dia mendapatkan kasnya tidak sampai 1.400.000. Berapa? 1.372. Iya, oke. Ya, sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Oke. Kemudian untuk jurnal pembelian. Ayo, cepat. Siapa lagi yang mau? Siapa satu orang lagi jurnal pembelian? Siapa aja boleh. Oke. Ini jurnal pembelian. Jurnal pembelian itu ada di tanggal berapa? Tanggal 3 dan tanggal 10 ya. Kedua-duanya dia membeli secara kredit. Nah, biasanya kalau jurnal penjualan dan pembelian itu paling gampang ya, karena belum menghitung kan, belum keluar uangnya ya. Jadi hanya posting saja ya. Ini benar dan ini benar. Oke, dipahami? Pahami. Oke. Sekarang kita masuk lagi ke jurnal pengeluaran kas. Artinya jurnal memorial itu kan sisanya kan transaksi nomor berapa tuh? Tanggal 8 dan tanggal 27. Berarti itu jurnal memorial adalah jurnal umum, benar nggak? Iya, jurnal umum. Tanggal 8 dan tanggal 27. Ayo siapa? Nah, ini hampir sama dengan jurnal penerimaan kas. Ya, kalau pengeluaran kas dan penerimaan kas ini akan ada kaitannya dengan hitung-hitungan, benar nggak? Iya. Yang ini sudah benar karena dia membelinya secara tunai, ya. Udah pasti kasnya keluar dan ini pembelian apa nih? Peralatan kantor, iya. Iya. Peralatan kantor ya. Kemudian tanggal 12 dia melunasi utangnya senilai 1.500.000. Tapi kas yang dikeluarkannya senilai 1.470.000 karena mendapat potongan pembelian. Oke, paham ya? Dan terakhir memorial, silakan. Yuk. Nah,
Kita bahas ya. Untuk tanggal 8. Tanggal 8 apa bunyinya? Iya, membayar biaya iklan bulan November. Artinya jurnal umum ya. Beban iklan terhadap kas. Ya, benar. Tanggal 27 apa bunyinya? Oke, tanggal 27. Coba Ibu lihat, tanggal 27. Dibayar beban sewa untuk bulan November sebesar 500.000 beban sewa. Iya, terhadap kas. Oke, baiklah, sudah bisa dipahami ya semuanya ya. Nanti kan masih ada soal-soal berikutnya gitu ya. Nanti silakan kalian selesaikan ya, artinya praktikumnya silakan diselesaikan. Ibu konfirmasi lagi nih, berarti kan kita sudah melewati tadi ya. Ibu sampaikan kemampuan apa yang diharapkan setelah kalian memahami materi ini ya. Kemudian kita juga sudah teori tadi ya, kita bahas sama-sama. Kemudian kita juga sudah praktek, kalian mengerjakan sama-sama ya. Jadi kalian sudah bisa kan mengerjakan jurnal khusus? Bisa. Sudah bisa ya. Ibu pengen bertanya untuk mengkonfirmasi sekali lagi. Apa sih yang dimaksud dengan jurnal khusus? Itu? Jurnal yang transaksinya dikelompokkan ke kelompok tertentu. Iya, yang transaksinya dikelompokkan ke dalam kelompok-kelompok tertentu. Oke ya, sudah bisa dipahami ya. Kemudian apa sih, ada apa saja tabel yang ada di dalam jurnal khusus? Grace? Jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, jurnal pembelian, jurnal pengeluaran kas, jurnal memorial. Iya ya, jadi ada 5 ya. Oke, untuk postingnya saya lihat tadi sudah banyak yang cukup bisa ya. Artinya kalian sudah memenuhi dari kemampuan untuk melakukan jurnal khusus ya. Jangan lupa nanti praktikumnya diselesaikan yang masih belum selesai. Kemudian nanti diposting, dikumpulkan di dalam Google Classroom yang sudah Ibu sharing ya. Sesuai dengan deadline yang sudah disepakati. Tadi ada di listinya sudah tercantum, kalian lihat saja ya. Oke, baiklah, sudah selesai pertemuan kita hari ini ya. Silakan ketua kelas untuk pimpin doa. Baik, sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, marilah kita berdoa agar kementerian kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sekian pertemuan kita untuk hari ini. Jangan lupa tugasnya ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Ya, sama-sama. Demikianlah video dalam rangka pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran untuk mengikuti sertifikasi tenaga pendidik dosen tahun 2024. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.